Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu PNS, P3K, dan para honorer? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam pengabdian di tugas negara ya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai informasi ya. Undang-Undang ASN sudah disahkan dan apa saja isinya, inti atau pokok yang penting-pentingnya. Nah, pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan tentang sah Undang-Undang ASN 2023, PNS dan P3K wajib tahu 7 poin penting. Nah, 7 poin penting itu apa saja ya? Ini harus dipahami oleh kita semua, PNS, P3K maupun honorer ya, yang akan akan diangkat P3K, tentu saja harus mengetahuinya ya. Mari kita simak bersama. Dari Klik Pendidikan, DPR RI telah resmi sahkan RUU ASN menjadi Undang-Undang ASN pada Selasa 3 Oktober 2023 kemarin. Pada sidang paripurna itu, DPR RI membahas komponen yang tercantum dalam Undang-Undang ASN 2023, yang mana RUU ASN ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Salah satu yang menjadi isi utama dalam RUU ini adalah penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer, yang mana jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang dan sebagian besar berada di instansi daerah. Dalam pengantar rapat paripurna itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyorot 7 fokus pembahasan dalam RUU ASN terbaru. 7 poin diantaranya adalah aturan budaya kerja, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, kinerja ASN, pengembangan karir ASN, pengembangan kompetensi ASN, penataan tenaga non-ASN atau honorer, serta digitalisasi manajemen ASN. Berikut ini 7 poin Undang-Undang ASN 2023 terbaru yang sudah resmi disahkan dalam rapat paripurna kemarin, Selasa 3 Oktober 2023. Pertama ya, poin-poinnya ini: 1. Penguatan budaya kerja. Pada pasal 3 ya, di sini dijelaskan mengenai nilai-nilai tersebut termasuk ideologi Pancasila, loyalitas kepada negara, serta nilai-nilai dasar ASN seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini adalah landasan etika yang harus dipegang oleh seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya. 2. Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Undang-Undang ASN ini akan memberikan ruang rekrutmen ya ASN lebih fleksibel. Pasalnya selama ini rekrutmen pegawai harus menunggu 1 tahun sekali, sedangkan tenaga pensiun, resign atau meninggal bisa terjadi kapan saja. Masalah ini yang kemudian mengharuskan daerah untuk merekrut tenaga honorer dan menjadi polemik di kemudian hari. Ini pasal 13 ini. Pasal 13 ini menjadi fondasi dalam pembagian jabatan ASN menjadi 2 bidang utama, yaitu jabatan manajerial dan non-manajerial. Pembagian ini memungkinkan pemerintah agar lebih efektif mengelola tenaga kerja ASN sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi. Pasal 14. Pasal ini mendetailkan ya jenis-jenis jabatan yang termasuk dalam kategori manajerial. Jenis jabatan itu termasuk jabatan tingkat tinggi utama, madya, pratama, administrator, dan pengawas. Dan setiap tingkatan memiliki tanggung jawab dan perannya tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 18,
Pasal 18 ini membahas mengenai jabatan non manajerial, terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Adapun jabatan fungsional memiliki tanggung jawab khusus yang berkaitan dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Sementara jabatan pelaksana memiliki tanggung jawab atas tugas rutin. Setiap jabatan non-manajerial memiliki kompetensi dan persyaratan masing-masing yang harus dipenuhi. 3. Mengatur kinerja ASN. Pasal 40 membahas tentang pengelolaan kinerja ASN yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pengelolaan ini mencakup peningkatan hasil kerja dan perilaku secara berkelanjutan. Pasal 41 mengatur pengelolaan kinerja ASN yang harus dilakukan melalui mekanisme kerja yang fleksibel dan kolaboratif. Hal tersebut memungkinkan pegawai ASN untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola kinerja mereka. Pasal 42 menekankan pengelolaan kinerja ASN yang harus berorientasi pada hasil kerja dan perilaku kerja pegawai ASN. Pasal 43 mengatur pengelolaan kinerja PNS. Pegawai ASN ya menjadi kewenangan. Pasal 44 menekankan hasil pengelolaan kinerja pengawas pegawai ASN yang akan digunakan sebagai persyaratan pertimbangan dan pemberian penghargaan, pengakuan dan pengenaan sanksi. Nah, poin yang keempat adalah pengembangan karir ASN. Karir ASN ini ada pada pasal 46 membahas tentang pengembangan karir ASN melalui mobilitas talenta. Pasal 47 membahas tentang wewenang presiden untuk mengatur mobilitas talenta secara nasional. Pasal 48 menegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan talenta dan karir yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, pada poin 5 ini pengembangan kompetensi ASN, yaitu pada pasal 49 mewajibkan setiap pegawai ASN harus terus mengembangkan kompetensinya melalui pembelajaran yang terintegrasi dengan pekerjaan mereka. Pasal 6 bagian 6 ya, poin 6. Poin 6. Penataan tenaga non ASN atau honorer. Nah, ini yang penting ya, yang ditunggu-tunggu oleh para honorer, yaitu penataan tenaga non ASN atau honorer. Pasal 66. Pasal 66 mengatur penataan pegawai non ASN atau honorer yang harus diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Nah, ini udah jelas ya di pasal ini bahwa paling lambat honorer itu akan diselesaikan pada Desember 2024. Setelah undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN. Hal ini agar penataan tenaga kerja menjadi lebih terstruktur. Nah, jadi pada pasal 66 Undang-Undang ASN ya 2023 ini bahwa batas untuk penataan ya penyelesaian honorer itu pada Desember 2024. Semua honorer ya yang tercatat di dalam database ya ada sekitar 2,3 juta. Nah, selanjutnya itu tidak boleh ada perekrutan baru ya untuk honorer. Karena ASN adalah terdiri dari P3K dan PNS. Poin yang ketujuh, percepatan digitalisasi manajemen ASN. Nah, percepatan ini apa? Pasal 63 membahas tentang digitalisasi manajemen ASN yang bertujuan untuk peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan proses manajemen ASN. Ya. Demikian informasi mengenai 7 poin penting dalam RUU ASN 2023 terbaru yang telah resmi. Semoga bermanfaat ya. Nah, Bapak Ibu sahabat honorer ya, PNS maupun P3K, tentu saja ini perlu dipahami agar Bapak Ibu sahabat P3K, sahabat honorer ya, bisa mengetahui seperti apa yang harus dikerjakan
hak dan kewajibannya. Nah, seperti apa pengembangan karirnya dan sebagainya ya. Untuk para honorer ini tenang karena dengan undang-undang ASN ini akan dijamin semua honorer yang tercatat ya sekitar 2,3 juta ini akan diselesaikan. Akan diangkat menjadi P3K part-time ataupun full-time ya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menambah pencerahan. Bapak Ibu sahabat honorer tenang ya, karena ini ada jaminan dari pemerintah akan terus ya, tidak akan dihapus, tidak ada PHK massal, tetapi akan diselesaikan sampai akhir Desember 2024 ya. Semoga kita semua ya para honorer semuanya bisa terselesaikan dan bisa tercapai ya untuk diangkat menjadi P3K. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata-kata yang keliru. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini ke grup-grup lainnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.